Kita lanjutkan mengenai apa itu definisi dari strategi. Menurut Bisbert, strategi itu terbagi dari 5P atau 5 plan, 5P. Di situ diterangkan bahwa ada beberapa komponen yang mendasari suatu orang atau perusahaan melakukan suatu strategi. Yang pertama, P yang pertama adalah plan, yaitu merupakan suatu rencana yang dirancang di awal untuk melakukan satu model atau strategi awal untuk menyusun atau mencapai tujuan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah taktik atau ploy, itu bagaimana seseorang atau perusahaan itu menyingkirkan pesaing-pesaing bisnisnya. Kemudian yang ketiga itu adalah pattern atau pola atau cara yang digunakan oleh suatu perusahaan agar dia bisa menguasai pasar. Dan yang keempat adalah position. Position merupakan suatu strategi yang digunakan juga oleh menurut Nisbet nih untuk mendefinisikan bagaimana posisi yang tepat itu bisa dijadikan sebagai suatu tolak ukur agar bisa menguasai pasar bisnis. Dan terakhir adalah perspektif. Perspektif adalah suatu pandangan atau cara pandang dari top manajemen atau top leader bagaimana suatu perusahaan itu bisa berkembang secara berlanjut. Sedangkan untuk manajemen strategis sendiri kita ada mengenal istilah dari extended strategy, emergent strategy, dan realized strategy. Untuk penjelasan lebih lanjut, extended ini adalah merupakan suatu perencanaan awal yang dikonsep oleh suatu perusahaan agar bisa menjadi menciptakan atau membuat pola suatu rencana yang bagus agar perusahaan tersebut bisa menjalankan suatu usaha atau rencana awal sampai capai tujuan yang diinginkan. Di tengah jalan kemungkinan itu ada terjadi perubahan atau modifikasi sehingga menyebabkan tujuan awal dari atau rencana awal yang ditetapkan itu ada perubahan sehingga perusahaan juga membuat satu strategi emergent agar bisa berkelanjutan dan memenangkan persaingan yang di dalam suatu kompetisi pasar. Yang ketiga, hasil dari yang modifikasi mekanisme tersebut bisa diciptakan adalah suatu realized strategi, di mana strategi yang digunakan diolah, kemudian ada beberapa modifikasi, itulah yang dihasilkan dengan realized strategi. Kemudian suatu perusahaan juga dalam melakukan suatu strategi atau membuat suatu perencanaan dan mencapai tujuan perusahaan, ditentukan juga ada beberapa visi dan misi sehingga mendukung apa tujuan dan tata nilai yang diambil dari penentuan tujuan perusahaan tersebut. Suatu perusahaan harus mempunyai visi dan misi dan tujuan. Kenapa? Karena dengan adanya 3 poin tersebut, maka perusahaan tersebut bisa diukur. Dan perusahaan yang mempunyai compatible atau kemampuan atau perusahaan besar yang mempunyai keinginan untuk maju ke depan. Ada beberapa cara sih untuk menentukan visi dan misi perusahaan. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan ke depan. Kemudian ada beberapa faktor-faktor yang menjadi strategi yang digunakan dalam suatu perusahaan. Bisa itu faktor eksternal yang berasal dari perusahaan itu sendiri, menentukan peluang, dan faktor-faktor eksternal. Itu kita bisa menggunakan analisa SWOT. Analisa SWOT itu bisa digunakan untuk mencari faktor-faktor internal, faktor-faktor eksternal yang berasal dari luar perusahaan, dan faktor global atau lingkungan global. Lingkungan global di sini bisa menyebabkan suatu perubahan yang signifikan apabila perusahaan tersebut salah mengartikan atau salah mengaplikasikan strategi dalam suatu perusahaan. Faktor-faktor global ini misalnya pemanfaatan teknologi internet, dari kemauan
pembeli atau untuk melihat suatu yang unik ya, sifatnya sesuatu yang unik, sehingga akan menyebabkan pasar itu berubah. Kemudian untuk yang selanjutnya ada saya jelaskan sedikit mengenai strategi tingkat bisnis. Tingkat bisnis ini kita ada berapa pendekatan atau yang sifatnya ada berapa tingkat bisnis yang kita gunakan, seperti kepemimpinan biaya, kemudian diferensiasi, terus kepemimpinan biaya terfokus, diferensi terfokus. Dari empat faktor tersebut kita mungkin menitik beratkan kalau seandainya nomor satu adalah kepemimpinan biaya. Berarti biaya di sini merupakan titik fokus awal yang menjadi leader dari sebuah perusahaan. Apabila perusahaan menekankan biaya di sini, maka